5 cara orang Jepang mengatur rumah sekaligus keuangan. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk lanjut deh. Pernah tidak sih kamu pulang ke rumah, niatnya mau istirahat, tapi baru buka pintu saja sudah capek duluan. Mata langsung disambut barang di mana-mana, meja penuh, sudut rumah entah kenapa selalu terlihat berantakan. Lalu tanpa sadar, pikiran ikut sumpek. Rasanya aneh. Rumah harusnya jadi tempat paling aman, tapi kok malah bikin pengin cepat-cepat keluar lagi. Dan yang lebih aneh, biasanya kondisi rumah seperti itu hampir selalu barengan dengan kondisi dompet. Baru awal bulan sudah mikir keras. Gaji terasa numpang lewat, uang keluar pelan-pelan tapi konsisten, kayak bocor halus yang tidak kelihatan tapi bikin panik. Kita sering menyalahkan harga kebutuhan, keadaan, atau nasib hidup yang katanya lagi diuji. Padahal ada satu hal yang jarang banget kita curigai, rumah kita sendiri. Aku dulu juga begitu, ngerasa sudah kerja keras, tapi kok hidup rasanya tetap berat. Rumah tidak pernah benar-benar rapi. Barang numpuk dengan alasan masih bisa dipakai, masih sayang dibuang, atau siapa tahu nanti kepakai. Ujung-ujungnya rumah penuh, kepala penuh, dan saldo ikut-ikutan penuh harapan palsu. Sampai suatu hari aku sadar, ada pola yang aneh tapi konsisten. Setiap kali rumah makin berantakan, keuangan makin berantakan. Setiap kali malas beres-beres, biasanya juga malas ngatur uang. Setiap kali pikiran capek di rumah, solusinya sering belanja. Entah itu beli kopi, beli barang lucu, atau check out tanpa mikir panjang dengan alasan menghibur diri. Dari situ aku mulai ngelirik cara hidup orang Jepang. Bukan karena rumah mereka selalu estetik atau viral di media sosial, tapi karena ada ketenangan yang kelihatan nyata. Rumah kecil tapi damai. Barang sedikit tapi hidup terasa cukup. Dan yang bikin aku kaget, cara mereka mengatur rumah itu ternyata nyambung banget sama cara mereka memperlakukan uang. Orang Jepang nggak cuma beres-beres biar kelihatan rapi. Mereka beres-beres supaya hidup tidak bocor. Bocor energi, bocor fokus, dan bocor uang. Rumah bagi mereka bukan tempat pamer hasil kerja keras, tapi alat supaya hidup bisa jalan lebih tertib dan tenang. Dan tanpa disadari, dari situlah keuangan ikut tertata. Di titik itu aku mikir, jangan-jangan selama ini bukan gajiku yang kurang, tapi caraku hidup di rumah yang salah arah. Jangan-jangan rumah yang seharusnya membantu, malah diam-diam jadi penyebab stres dan pemborosan. Dan dari situlah cerita ini dimulai. Ini 5 cara sederhana yang diam-diam bikin hidup lebih ringan. Cara yang paling pertama, mereka berhenti menyimpan barang yang tidak punya perang. Di Jepang, barang itu bukan soal harga, tapi soal fungsi dan rasa. Kalau satu barang tidak dipakai, tidak bikin nyaman, dan tidak bikin hidup lebih mudah, ya dilepas. Masalahnya, kita sering simpan barang karena sayang uang yang sudah keluar. Padahal setiap barang yang menumpuk itu biaya tersembunyi, biaya stres, biaya malas beres-beres, dan akhirnya biaya belanja lagi karena lupa punya. Waktu rumah lebih ringan, dompet ikut bernapas. Cara kedua, mereka membatasi ruang supaya keinginan belanja ikut terbatas. Ini agak lucu tapi masuk akal. Lemari kecil bikin kita mikir 2 kali sebelum beli baju baru. Rak dapur yang pas bikin kita berhenti beli barang cuma karena diskon. Orang Jepang paham satu hal sederhana. Kalau ruangnya dibatasi, nafsu belanja ikut nurut. Beda sama kita yang lemari masih muat, hati masih kuat, kartu masih aktif. Cara ketiga, mereka bikin rumah membantu rutinitas, bukan melawan rutinitas. Letak barang dibuat supaya gerak jadi cepat dan efisien. Sepatu dekat pintu, tas di satu tempat, dokumen keuangan rapi dan mudah diambil. Hasilnya, hidup tidak ribet. Kalau hidup tidak ribet, keputusan finansial juga lebih tenang. Belanja jadi lebih sadar. Pengeluaran jadi lebih terkontrol. Cara nomor 4, mereka memisahkan ruang tenang dan ruang aktif.
Ini penting banget dan sering kita abaikan. Ada area untuk istirahat, ada area untuk kerja, ada area untuk makan. Saat semuanya bercampur, pikiran ikut campur aduk. Kalau pikiran capek, biasanya pelarian kita belanja. Entah itu kopi mahal, barang lucu, atau check out tengah malam. Rumah yang punya batas bikin emosi lebih stabil. Emosi stabil bikin dompet lebih aman. Cara kelima, mereka melihat rumah sebagai alat, bukan simbol. Rumah bukan buat pamer, bukan buat membuktikan apa-apa. Rumah itu alat supaya hidup berjalan rapi dan tenang. Saat kita berhenti menjadikan rumah sebagai ajang gengsi, pengeluaran besar pelan-pelan berhenti. Tidak ada lagi beli barang cuma supaya kelihatan mampu. Yang ada cuma beli karena perlu. Kalau dipikir-pikir, rumah itu sebenarnya jujur banget. Dia diam, tapi selalu ngasih sinyal. Lewat barang yang numpuk, lewat sudut yang bikin kita malas duduk, lewat lemari yang isinya kita sendiri lupa. Rumah sering jadi cermin kondisi hidup, bahkan kondisi dompet. Kita sering nyalahin penghasilan, merasa gaji kurang, rezeki seret, atau hidup terasa berat. Padahal bisa jadi masalahnya bukan di angka, tapi di cara kita hidup di dalam rumah sendiri. Rumah yang tidak tertata bikin pikiran capek. Pikiran capek bikin keputusan impulsif, dan keputusan impulsif biasanya berakhir di keranjang belanja. Orang Jepang tidak selalu lebih kaya. Mereka cuma lebih sadar apa yang mereka simpan, sadar apa yang mereka beli, dan sadar apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Sementara kita sering beli dulu, mikir belakangan, lalu pura-pura kaget saat saldo menipis. Yang paling menarik adalah perubahan besar itu tidak selalu dimulai dari uang. Kadang cukup dari satu rak yang dirapikan, satu laci yang dikosongkan, satu sudut rumah yang akhirnya bisa dipakai duduk tanpa rasa bersalah. Dari situ, hidup pelan-pelan ikut tertib. Rumah yang tenang bikin kita lebih jarang lari dari rasa lelah, lebih jarang cari pelarian lewat belanja, lebih sering mikir sebelum beli. Dan entah kenapa, uang jadi lebih betah tinggal lebih lama. Jadi kalau suatu hari kamu merasa hidup terasa berat tanpa alasan jelas, jangan langsung panik. Coba lihat sekeliling. Mungkin bukan hidupmu yang berantakan. Mungkin cuma rumahmu yang butuh diajak ngobrol dan diberesin pelan-pelan. Karena rumah yang rapi itu bukan soal estetik, tapi soal hidup yang lebih sadar. Soal hidup yang lebih pelan namun membahagikan. Dan dompet yang tidak terus teriak minta tolong. Terima kasih sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.